Berbicara tentang kekokohan suatu gedung, sesungguhnya yang paling menentukan adalah bagian fondasinya. Seindah apapun desain bagian atas dari suatu bangunan, namun bila fondasinya lemah, maka gedung itu akan mudah roboh. Contoh klasik dari hal ini adalah Menara Pisa. Fondasi yang salah telah mengakibatkan menara itu menjadi miring. Hal yang sama dengan kehidupan kita. Dengan membangun hidup di atas fondasi yang kokoh, maka kita akan dapat mengalami kehidupan yang level up dan bukan level down. Hidup yang bermakna, bermutu, serta bahagia. Dan bukan hidup yang merosot ataupun sia-sia. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kasih Kristus yang begitu besar telah menghapus masa lalu kita yang kelam dan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pengorbanannya di kayu salib akan kita peringati melalui ibadah Jumat Agung dengan tema Amazing Love pada tanggal 18 April dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan pada tanggal 20 April kita akan merayakan kuasanya yang mengalahkan maut melalui ibadah Minggu Paskah dengan tema Love Wins. Kedua ibadah tersebut dilaksanakan secara terpusat di gedung gereja kita di Pasir Koja, masing-masing di dalam 4 kali ibadah. Alokasi waktu ibadah seperti yang Anda lihat di layar. Untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan ibadah Minggu Paskah secara onsite, Anda perlu memiliki tiket. Tiket akan dibagikan secara cuma-cuma pada hari Minggu tanggal 6 April di setiap ibadah di masing-masing satelit. Kedua ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah anak dan dapat Anda ikuti juga secara online. Guna menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah, telah tersedia renungan masa Prapaskah yang dapat Anda ikuti seminggu sekali melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan tidak pernah terlambat dan mampu menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Pada umumnya, suatu bangunan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang berada di atas permukaan tanah dan bagian fondasi yang berada di bawah permukaan tanah. Kedua-duanya, baik bangunan bagian atas maupun fondasi adalah penting dan diperlukan. Tanpa bagian atasnya, tentu suatu gedung tidak dapat disebut sebagai suatu bangunan. Sedangkan kalau berbicara tentang kekokohan suatu gedung, sesungguhnya yang paling menentukan adalah bagian fondasinya. Seindah apapun desain bagian atas dari suatu gedung, namun bila fondasinya lemah, maka gedung itu akan mudah roboh. Contoh klasik dari hal ini adalah Menara Pisa. Menara lonceng dari katedral di kota Pisa di Italia ini sangatlah terkenal di dunia. Ketika pembangunan menara ini dilakukan 9 abad yang lampau, dan sudah mencapai lantai yang kedua, didapati menara ini mulai menjadi miring. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaksana pembangunan baru menyadari bahwa menara itu dibangun di atas tanah yang lembek alias tanah yang daya dukungnya rendah. Selain itu, fondasi bangunan ini juga terlalu dangkal, yaitu hanya sedalam 3 meter saja. Temuan tersebut tidak membuat pembangunan menara ini dibatalkan, tetapi tetap dilanjutkan dengan sedikit modifikasi. Ketika pada tahun 1319 menara ini selesai dibangun, ia dalam keadaan miring dan semakin lama seiring dengan perjalanan waktu menara itu bertambah miring. Tentu saja
Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut. Upaya yang terakhir yaitu 30 tahun yang lalu berhasil menghentikan bertambah miringnya menara ini. Namun upaya tersebut tetap tidak mampu menegakkan menara Pisa menjadi seperti yang seharusnya. Memang keberadaan yang miring itu telah menjadi daya tarik bagi para turis untuk datang ke sana. Setiap tahun tidak kurang dari 5 juta turis dari berbagai negara mengunjungi menara yang miring tersebut. Kunjungan yang mendatangkan keuntungan finansial bagi kota Pisa. Hanya saja kalau kita renungkan dengan lebih mendalam, sebenarnya para turis itu datang ke sana untuk menyaksikan kemelesetan dari perancang menara ini, yaitu kekeliruannya dalam hal merancang fondasinya. Dari situ kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kekokohan fondasi dari suatu bangunan. Apabila keadaan menara Pisa ini dipandang sebagai gambaran dari kehidupan manusia, maka dapat disimpulkan tentang betapa pentingnya fondasi dari kehidupan kita. Sebagaimana kekokohan dari fondasinya menentukan keadaan dari menara Pisa, demikianlah kekokohan fondasi kehidupan kita akan menentukan teguh atau runtuhnya hidup kita. Kalau demikian, apakah fondasi dari kehidupan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah baik bila kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu yang ditulis di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Sebagai catatan, ayat-ayat ini merupakan bagian dari khotbah yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Rangkaian khotbah yang lazim disebut orang sebagai khotbah di bukit. Disebut seperti demikian karena sebagaimana yang ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 1, khotbah itu disampaikan oleh Yesus di atas sebuah bukit. Dalam khotbah tersebut, Yesus menyampaikan prinsip-prinsip serta tuntunan yang sangat penting bagi semua orang yang hidup sebagai pengikutnya. Sebagai penutup dari rangkaian khotbah di bukit itu, di ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Di ayat-ayat yang merupakan penutup dari rangkaian khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus mengutarakan tentang adanya dua sikap yang berbeda terhadap perkataan atau tuntunan yang ia sampaikan. Sikap yang pertama yaitu mendengar dan melakukan atau menaati tuntunan tersebut. Sikap yang kedua yaitu mendengar namun tidak melakukan atau menaatinya. Sama-sama mendengar, tetapi sikap orang terhadap tuntunan yang ia dengar itu berbeda. Lebih lanjut, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sikap yang berbeda terhadap tuntunan yang ia berikan tersebut mendatangkan akibat yang berbeda pula. Sikap yang pertama, yaitu menaati tuntunannya tadi, mendatangkan akibat yang positif. Sedangkan sikap yang kedua, yaitu tidak menaati tuntunannya, membuahkan akibat yang negatif. Dalam hal ini yaitu berupa runtuhnya kehidupan dari orang yang bersikap tidak taat tersebut. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan tentang betapa pentingnya tuntunan Tuhan dan ketaatan terhadap tuntunan itu. Sebab yang pertama, semua orang perlu membangun kehidupannya dengan benar. Saya ulangi, menaati tuntunan Tuhan sangatlah diperlukan. Sebab yang pertama, semua orang perlu membangun kehidupannya dengan benar. Patut diketahui
Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya semua orang membangun kehidupannya. Di dalam hal ini ada dua alternatif, yaitu yang pertama membangun kehidupan dengan benar sehingga mendatangkan kebahagiaan, dan yang kedua membangun kehidupan secara tidak benar sehingga menjadi runtuh dan berantakan. Berbicara tentang membangun kehidupan secara benar, saya teringat kepada kesaksian yang diceritakan oleh seorang pengemudi mobil yang menjemput saya di Bandara Kota Malang, Jawa Timur sekian waktu yang lampau. Saya pernah membagikan kesaksian bapak tersebut di dalam salah satu khotbah saya. Pagi itu saya tiba di Bandara Abdul Rahman Saleh di Kota Malang untuk memenuhi undangan sebuah lembaga pelayanan yang menyelenggarakan suatu acara di Kota Batu. Itulah kota yang terletak sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil dari Kota Malang. Lembaga pelayanan itu mengirim mobil untuk menjemput saya. Belum terlalu lama kami meninggalkan bandara dan menuju ke tempat acara. Sopir yang mengemudikan mobil dan yang menjemput saya tadi berkata, "Pak, kita mengambil jalan pintas saja ya, yaitu lewat dalam kampus Universitas Brawijaya." Saya menyetujui usul dari Pak sopir ini. Tidak lama kemudian kami mulai masuk ke dalam wilayah kampus yang cukup luas itu. Saya lihat Pak sopir sangat mengetahui lika-liku dari jalan di dalam kampus tersebut. Sehingga saya berkata, nampaknya Bapak sangat hafal dengan jalan-jalan di dalam kampus ini. Pak sopir itu menjawab, "Ya Pak, saya memang sering mengemudikan mobil di dalam kampus ini. Karena dahulu anak saya berkuliah di sini." Lalu tanpa saya bertanya, Pak sopir ini bersaksi tentang bagaimana Tuhan memberkati anaknya, yaitu putranya yang satu-satunya. Ia berkata, "Pekerjaan saya kan sederhana saja Pak, yaitu sebagai sopir sebuah lembaga pelayanan. Gaji yang saya terima juga tidak besar. Karena itu sejak anak saya masih kecil, saya sudah memberitahu dia, Bapak tidak dapat mewariskan harta kepadamu. Yang Bapak dapat lakukan adalah mewariskan iman, dan Bapak akan berusaha agar kamu dapat menyelesaikan pendidikan sampai SMA. Kalau kamu ingin kuliah di perguruan tinggi, kamu harus rajin berdoa dan belajar supaya kamu memperoleh beasiswa, karena Bapak tidak akan mampu membiayainya." Pak sopir ini bercerita lebih lanjut. "Anak saya menaati nasihat saya. Dari sejak kecil ia belajar dan berdoa dengan rajin. Sehingga dari sejak SD, ia selalu menjadi juara kelas. Sudah lulus SMA, anak saya diterima di Universitas Brawijaya dengan beasiswa penuh. Dia mengambil jurusan kimia. Lulus kuliah, anak saya langsung diminta untuk menjadi dosen di sini. 2 tahun dia mengajar di Universitas Brawijaya. Anak saya memperoleh beasiswa dari Universitas Tokyo untuk gelar master. Selesai mencapai gelar master, ia mendapat tawaran beasiswa lagi untuk mengambil gelar doktor. Sambil terus mengemudi, bapak ini melanjutkan kesaksiannya. Ia berkata, "Sekarang anak saya sudah 4 tahun di Jepang. Dia sering diajak oleh dosennya untuk memberi ceramah di Eropa dan Amerika. Tahun depan dia akan lulus dan telah diminta oleh Universitas Tokyo untuk menjadi dosen di situ." Yang menarik, Pak sopir ini berkata, "Walaupun anak saya sudah menjadi dosen dan doktor, saya akan tetap mengabdikan hidup dengan mengemudikan mobil untuk pekerjaan Tuhan. Sebab bila anak saya berhasil, hal itu adalah karena berkat Tuhan. Dan saya ingin membalas kebaikan Tuhan dengan tetap mengabdi kepadanya." Baik Pak supir ini maupun anaknya adalah contoh dari orang yang membangun kehidupannya dengan benar, yaitu secara positif. Sebaliknya di saat yang sama tidak sedikit orang yang membangun kehidupan mereka secara negatif. Berbeda dengan Pak sopir dan anaknya tadi. Orang-orang itu hidup bermalas-malasan, tidak bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan berikan, serta berperilaku semaunya terhadap kesempatan yang mereka peroleh. Tentang 2 alternatif tadi, yaitu yang pertama membangun kehidupan dengan benar, dan yang kedua membangun secara tidak benar, diutarakan oleh Tuhan Yesus di ayat 24 dan 26.
Di ayat 24 ia menyebut orang yang membangun kehidupannya dengan benar sebagai orang yang bijaksana. Yesus menggambarkan orang itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ia menjelaskan bahwa orang itu adalah orang yang menaati perkataan atau tuntunan Tuhan. Sedangkan di ayat 26, orang yang membangun kehidupan secara tidak benar disebutnya sebagai orang yang bodoh, yaitu yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Itulah orang yang tidak menaati tuntunan Tuhan. Sehingga dari situ kita dapat melihat mengapa adalah perlu untuk menaati tuntunan Tuhan. Karena hanya dengan demikian barulah orang akan disebut sebagai pribadi yang bijaksana, yaitu yang membangun kehidupannya dengan benar. Selanjutnya, yang kedua, menaati tuntunan Tuhan sangatlah diperlukan. Sebab semua orang akan mengalami ujian kehidupan. Saya ulangi, menaati tuntunan Tuhan sangatlah diperlukan. Sebab yang kedua, semua orang akan mengalami ujian kehidupan. Agar dapat melewati ujian itu dengan baik, maka orang sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Tentang ujian kehidupan tersebut, di ayat 25 ditulis, Tuhan Yesus berkata seperti berikut. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Yesus mengulang kalimat ini di ayat 27. Ia berkata, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Di kedua ayat tersebut Tuhan Yesus menggambarkan ujian yang dialami oleh setiap orang seperti hujan, banjir, dan angin yang melanda rumah yang mereka dirikan. Hujan yang turun, banjir yang datang, angin yang bertiup, dan yang kesemuanya melanda rumah itu. Yang menarik, di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, keempat kata kerja tadi yaitu turun, datang, bertiup, dan melanda, kesemuanya menggunakan bentuk modus indikatif. Modus yang artinya adalah realitas yang pasti terjadi. Untuk keempat kata itu, Yesus tidak menggunakan modus subjunctif yang artinya kemungkinan akan terjadi. Bukan, Yesus tidak menyebutnya sebagai kemungkinan, tetapi sebagai peristiwa yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi, hanya saja kapan waktunya tidak diketahui. Hal ini sama seperti akhir kehidupan setiap orang di dunia. Semua orang, suka tidak suka, kehidupan mereka di dunia ini pasti akan berakhir. Hal itu bukan kemungkinan, yaitu bisa berakhir atau bisa juga tidak berakhir. Tidak demikian. Kehidupan semua orang di dunia pasti akan berakhir, yaitu ketika ia meninggal dunia. Hanya saja kapan itu akan terjadi, orang tidak mengetahuinya. Begitu pula dengan ujian kehidupan, pasti akan terjadi. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, semua orang pasti akan mengalaminya. Yang membedakan antara orang per orang hanyalah masalah waktunya, bentuknya, dan akibatnya. Waktunya berbeda-beda dan kapan waktu itu akan tiba tidak kita ketahui. Artinya dapat terjadi kapan saja sehingga orang harus selalu siap untuk menghadapinya. Bentuknya juga berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti hujan, ada yang berupa banjir, dan ada pula yang seperti angin. Ada yang berbentuk kesukaran dalam kehidupan, dan ada juga yang bentuknya kenikmatan. Tidak sama. Ujian kehidupan yang dialami masing-masing orang berbeda satu sama lain. Di dalam hal ini jangan dianggap bahwa ujian kehidupan selalu berbentuk kesukaran. Sesungguhnya kenyamanan juga dapat menjadi ujian. Tentang hal ini tentu saudara masih ingat kisah tentang angin barat dan angin timur yang melakukan adu kuat, bukan? Alkisah suatu hari angin barat bertemu dengan angin timur. Kedua angin itu memperdebatkan siapakah yang terkuat di antara mereka. Angin barat berkata, aku lebih kuat daripada dirimu.
Angin timur tidak mau kalah dan balas berkata, oh bukan, keliru. Pasti aku lebih kuat daripada kamu. Mereka pun berdebat cukup lama. Lalu sambil menunjuk kepada seekor monyet kecil yang sedang bergayut pada dahan sebatang pohon, angin barat berkata, begini saja. Siapa di antara kita yang mampu menjatuhkan monyet itu, maka dialah yang terkuat. Baik, silakan engkau memulainya terlebih dulu, jawab si angin timur menanggapi tantangan si angin barat. Angin barat pun bertiup dengan kuat. Merasakan tiupan angin yang kencang, segera si monyet tadi memeluk dahan tempat ia bergantung dengan kuat-kuat. Si angin barat bertiup semakin kuat pula si monyet memegang dahan pohon. Angin barat mengerahkan segenap tenaga yang ia miliki dan bertiup sekuat mungkin. Sang monyet kecil semakin erat memeluk dahan pohon itu. Akhirnya angin barat pun menyerah karena tak mampu menjatuhkan si monyet. Dengan kelelahan ia berkata kepada angin timur, sekarang giliranmu. Angin timur ganti bertiup. Berbeda dengan angin barat, ia tidak bertiup dengan keras. Sebaliknya dengan lembut. Merasakan tiupan angin sepoi-sepoi basah, si monyet yang baru saja berhasil mengatasi angin barat itu mulai mengantuk. Angin timur bertiup dengan lebih lembut. Mata si monyet semakin terasa berat. Angin timur bertiup semakin lebih lembut. Si monyet pun jatuh tertidur dan pelukan tangannya pada dahan pohon mulai mengendur. Angin timur bertiup lebih lembut lagi. Tangan si monyet terlepas dari dahan pohon dan buk, ia jatuh ke tanah. Ingat, tidak semua ujian berbentuk kesukaran yang bagaikan angin barat yang bertiup dengan kuat. Tidak jarang ujian itu berbentuk kenyamanan dan kenikmatan yang bagaikan angin timur yang bertiup dengan lembut sehingga membuat orang terlena. Lembut namun meruntuhkan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, waktunya dan bentuknya berbeda-beda dari orang per orang. Demikian pula dampaknya juga tidak selalu sama. Ada orang yang tahan uji dan ada orang yang tidak tahan uji. Ada orang yang rumah kehidupannya tidak roboh, yaitu seperti yang ditulis di ayat 25. Dan ada yang roboh serta besar kerusakannya seperti yang dicatat di ayat 27. Apakah yang membedakan keduanya? Dan apa kaitannya dengan tuntunan Tuhan? Pertanyaan ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga, yaitu menaati tuntunan Tuhan sangatlah diperlukan. Sebab semua orang harus memilih fondasi kehidupannya. Saya ulang, yang ketiga, yaitu menaati tuntunan Tuhan sangatlah diperlukan. Sebab semua orang harus memilih fondasi kehidupannya. Hal tersebut Tuhan Yesus utarakan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 yang telah kita baca tadi. Di ayat 24 dan 27, Yesus menjelaskan bahwa sikap orang terhadap perkataan atau tuntunan yang ia berikan merupakan fondasi dari kehidupan mereka. Memang, salah satu fungsi dari perkataan atau firman Tuhan adalah untuk menuntun kita. Tentang hal ini perlu diingat bahwa bagi kita yang hidup di masa kini, perkataan atau firman Tuhan tersebut ia sampaikan melalui dua sarana. Yang pertama, yaitu melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan dalam bentuk tertulis atau written word of God. Yang kedua, yaitu melalui Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Dalam hal ini, pada umumnya Roh Kudus berbicara melalui suara yang lirih atau still small voice di dalam hati kita. Dalam ibadah minggu yang kedua di bulan ini, yaitu dalam uraian firman Tuhan dengan judul Tuntunan Tuhan bagi Keputusan Hidup, saya telah menjelaskan bahwa melalui Alkitab Tuhan menuntun umatnya untuk hal-hal yang bersifat prinsipil. Sedangkan melalui Roh Kudus yang antara lain berbicara melalui bisikan di hati kita, Tuhan menyampaikan tuntunan yang bersifat spesifik. Kedua-duanya, baik tuntunan yang bersifat prinsipil maupun yang bersifat spesifik, sama-sama kita perlukan.
Tuntunan Tuhan melalui Alkitab yang bersifat prinsipil seperti misalnya jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah ayah dan ibumu, serta salinglah tolong menolong dalam kasih sangatlah penting. Demikian pula tuntunan yang spesifik melalui bisikan Roh Kudus. Seperti apakah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang sekilas nampak benar dan masuk di akal boleh saudara percaya atau tidak? Atau di mana saudara harus mengembangkan karir saudara? Atau kapan saudara harus memulai usaha dan masih banyak keputusan serta pilihan yang spesifik lainnya juga sangat diperlukan. Di dalam semua itu tuntunan yang Tuhan berikan melalui Alkitab merupakan tolak ukur yang paling utama. Dengan memperhatikan Alkitab, saudara dapat menimbang apakah bisikan yang saudara dengar di hati adalah benar-benar dari Roh Kudus, atau sebenarnya hanyalah pikiran saudara sendiri, atau malah merupakan bisikan dari roh kegelapan yang hendak menjerumuskan saudara ke dalam keruntuhan. Sebagai contoh, apabila saudara merasa di hati saudara ada suara yang berkata, tidak apa-apa, menipu sedikit-sedikit juga tidak apa-apa. Toh yang kamu tipu tidak menyadarinya dan ia tidak merasa dirugikan. Menghadapi keadaan seperti itu, saudara harus mengetahui bahwa suara itu pasti bukan tuntunan dari Tuhan. Untuk suara yang seperti itu, saudara tidak usah berdoa dan bertanya terlebih dulu. Tuhan, apakah ini tuntunanmu? Jelas itu bukan tuntunan Tuhan, karena bertentangan dengan tuntunan yang prinsipil dalam Alkitab. Ingat, tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan tuntunannya melalui Alkitab. Lebih lanjut, untuk tuntunan dari Tuhan seperti yang telah saya utarakan di awal uraian firman Tuhan ini, saudara memiliki dua alternatif, yaitu apakah saudara akan menaatinya atau tidak menaatinya. Sikap tersebut merupakan fondasi dari kehidupan yang saudara pilih. Fondasi yang akan menentukan keadaan hidup saudara. Kalau saudara memilih fondasi yang benar, maka hidup saudara akan berbahagia. Kalau saudara memilih fondasi yang keliru, yaitu tidak menaati tuntunan Tuhan, maka hidup saudara akan menjadi berantakan. Mengenai hal itu di ayat 24 sampai 25, Tuhan Yesus berkata, bila orang memilih untuk melakukan perkataan atau tuntunan yang Tuhan berikan, maka orang itu bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika ujian datang, rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Itulah kehidupan yang teguh dan berbahagia, atau yang digambarkan dalam kata level up. Itulah kata yang menjadi tema gereja kita di tahun ini. Sedangkan di ayat 26 sampai 27, Tuhan Yesus berkata lebih lanjut, apabila orang memilih untuk tidak melakukan firman Tuhan, yaitu tidak menaati perkataan atau tuntunan yang Tuhan berikan, maka ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika ujian datang, maka rumah yang ia dirikan itu roboh dan besarlah kerusakannya. Itulah kehidupan yang level down, yaitu semakin merosot dan berakhir dalam kesia-siaan. Dengan kata lain, bagaimana keadaan hidup saudara? Apakah akan berbahagia atau berantakan? Sangatlah tergantung pada sikap saudara terhadap tuntunan Tuhan. Apabila saudara menaati tuntunan yang Tuhan berikan, maka saudara seperti orang yang membangun rumah di atas fondasi yang kokoh, dan saudara akan mengalami kehidupan yang level up. Sebaliknya, apabila saudara mengabaikan dan tidak menaati tuntunan Tuhan tersebut, maka saudara seperti orang yang membangun rumah di atas fondasi yang mudah goyah, dan keadaan yang level down lah yang akan saudara alami. Hari ini, berdasarkan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, saudara telah melihat bahwa di samping saudara perlu mengalami tuntunan Tuhan dan dapat mendengar tuntunan tersebut, saudara juga perlu menaati tuntunannya. Dengan menaati tuntunan Tuhan, maka saudara akan sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu dan bukan di atas pasir.
Itulah fondasi kehidupan yang akan menentukan keadaan dari hidup saudara. Memang, tuntunan Tuhan sangat kita perlukan. Karena pada dasarnya kehidupan di dunia ini merupakan suatu rangkaian keputusan. Saudara menjadi saudara hari ini karena pelbagai keputusan yang telah saudara buat di masa lampau. Keputusan yang benar akan mendatangkan kebahagiaan. Dan keputusan yang keliru akan membuahkan penyesalan. Sedangkan hikmat kita terbatas. Sehingga ada kalanya kita tidak mengetahui keputusan apa dan pilihan mana yang harus kita ambil. Disinilah pentingnya bagi kita untuk dapat mendengar tuntunan Tuhan dan menaati tuntunan tersebut. Mendengar tuntunan Tuhan yang tidak terlepas dari keakraban kita dengan Dia. Semakin kita akrab dengan Tuhan, maka semakin terasa pula kepekaan kita terhadap suaranya. Sedangkan semakin kita taat terhadap tuntunannya, maka semakin kokohlah kehidupan kita. Kita bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, kita dimungkinkan untuk menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena sesungguhnya bila Tuhan yang Maha Mulia bersedia menjalin relasi dengan kita, manusia yang terbatas, hal itu bukan karena kita pantas dan bukan pula karena kita berhak, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan. Anugerah dan kemurahan yang sudah ditunjukkannya melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Pengorbanan yang tidak sia-sia, karena Dia yang telah mati di kayu salib, Dia pula yang telah bangkit dari kematian pada hari ketiga. Kebangkitan yang merupakan bukti dari kuasanya yang tidak terbatas. Kasih Tuhan yang melampaui batas akal dan yang Ia tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib itulah yang akan kita peringati dalam ibadah Jumat Agung pada tanggal 18 April yang akan datang. Sedangkan kuasa Kristus yang tidak terbatas, yang sudah dibuktikannya melalui kebangkitannya dari kematian itu, akan kita rayakan di dalam ibadah Minggu Paskah pada tanggal 20 April, 3 minggu yang akan datang. Kedua ibadah tersebut dapat saudara ikuti baik secara onsite maupun online. Untuk menghadiri ibadah Jumat Agung maupun Minggu Paskah secara onsite, saudara memerlukan tiket. Tiket untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Minggu Paskah akan dibagikan secara cuma-cuma pada hari Minggu depan, yaitu pada tanggal 6 April di dalam ibadah onsite di seluruh tempat ibadah kita, baik di Pasir Koja, Lembang maupun Kopo. Sementara itu, untuk menyiapkan hati guna menyambut kasih dan kuasa Tuhan yang bukan sekadar untuk kita kenang, namun dapat kita alami di dalam kehidupan kita di masa kini. Jangan lewatkan renungan masa Prapaskah seminggu sekali yang dapat saudara ikuti secara online melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Kasih dan kuasa Kristus yang menyelamatkan serta memungkinkan kita untuk mengalami hidup yang bermakna. Hidup yang level up dan bukan level down. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Relasi kami dengan diri-Mu dipulihkan. Melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib, Engkau membuktikan kasih-Mu yang tidak terbatas. Dan di situ kami ditebus dari kegelapan, dipulihkan dan memperoleh kejaminan untuk hidup masa depan yang indah. Dan kami bersyukur dalam perjalanan tersebut, Engkau bersedia menuntun kami. Sehingga dikala kami menghadapi persimpangan jalan, harus membuat keputusan dan pilihan, Roh Kudus-Mu dan firman-Mu menuntun hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk semakin peka terhadap tuntunan-Mu. Tolong kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bagaikan orang yang mendirikan rumah kehidupan di atas fondasi yang teguh, yaitu kebenaran-Mu, hikmat-Mu yang tidak terbatas, tuntunan-Mu yang tidak pernah keliru. Dan disitulah kami akan mengalami hidup yang berkemenangan,
hidup yang berbahagia, hidup yang level up, dan hidup yang tidak akan pernah kami sesali. Karena sesungguhnya kasih dan kuasa-Mu tetap dan dapat kami alami hari ini. Ulurkanlah kasih dan kuasa-Mu menjamah setiap orang yang datang dalam beban pergumulan, dalam kesulitan dan pengharapan. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan, menyediakan jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya, menyembuhkan hati yang luka, menyembuhkan hati yang kecewa, menyembuhkan hati yang putus asa, menyembuhkan rumah tangga yang dalam keadaan kesulitan, menyembuhkan pekerjaan dan usaha yang dalam masalah, menyembuhkan keuangan kami, menyembuhkan masa depan kami, sebagaimana Engkau menyembuhkan jasmani kami. Karena mujizat-Mu tetap ada dan tidak pernah berakhir. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu dan kepada-Mu kami berdoa. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih baik dari segalanya. Ajar dan tolong kami agar kami dapat mentaati tuntunan-Mu dan membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan. Kami percaya ada pengharapan yang hidup di dalam Engkau. Setiap pergumulan dan permasalahan akan dapat kami lewati dengan berkemenangan di dalam iman. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Bagi yang sedang mengalami pergumulan dan kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat. Bagi yang sedang studi, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kepandaian, serta membuat mereka berhasil. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu setia menyertai kami. Kami juga hendak mengucap syukur atas setiap persembahan yang akan dan sudah kami berikan. Tuhan memberkatinya untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan,
kami serahkan setiap kehidupan jemaat-Mu ke dalam perlindungan tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kasih dari Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua dan memberikan masa depan yang penuh makna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.